Kedalaman skuad Indonesia masih harus ditingkatkan. Terus yang kedua adalah Indonesia kan bermain menyerang. Jadi dari awal pasti menuntut tenaga yang luar biasa. Tenaga yang luar biasa supaya bisa bertahan sampai menit 90 lebih ya. Terus yang satu saya garis bawahi kalau ngelawan Bahrain adalah bola set piece. Ini yang bahaya dari negara Arab. Mereka punya biasanya free kick takernya, corner takernya bagus. Terus receivernya juga bagus. Ya, ini yang harus artinya umpan-umpan silang ini yang harus dijaga ya. Dan 4 nama yang digadang-gadang jalani naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Ada anak asuh Jose Mourinho dan bule Depok. Semua pemain tim nasional Indonesia sudah berkumpul di Fairmont Hotel, bersiap untuk menuju ke Bahrain via Qatar atau Doha dengan penerbangan tengah malam. Ya, direncanakan pukul 00.00 atau masuk ke Minggu dini hari, di mana 11 pemain kita, termasuk dengan tim kepelatihan STY dan seluruh stafnya, bertolak dengan Pak Manajer Pak Sumarji untuk persiapan di Bahrain. Kita akan bertarung. Kontra Bahrain, Indonesia menargetkan kemenangan. Tak bermaksud takabur, dua hasil positif kala bentrok versus Arab Saudi dan Australia serta bergabungnya dua amunisi anyar, Miss Hilgers dan Eliano Regenders, membuat pasukan STY kian bernafsu untuk menjadikan Bahrain sebagai santapan empuk. Setelah Bahrain, Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke China 5 hari berselang atau pada tanggal 15 Oktober. Dalam laga ini, kemenangan juga jadi harga mati. Menariknya, PSSI belum mau berhenti sampai di Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Artinya, program naturalisasi masih terus kebut. Terkini, sedikitnya ada 4 pemain keturunan yang digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia. Siapa keempatnya? Masih ranum-ranumnya, Jayden Osterwolde bek berusia 23 tahun. Ia kenyang pengalaman berjibaku di level atas Turki, Fenerbahce. Harganya yang tembus 260,72 miliar rupiah menurut Transfermarkt membuktikan kalau pemain keturunan Suriname, Indonesia kelahiran Belanda tanggal 26 April tahun 2001 bukan pemain kaleng-kaleng. Di Fenerbahce, bintang yang bisa bermain bek kiri dan bek tengah ini menjadi andalan Jose Mourinho dan sudah tampil dalam 37 laga sejak tiba di sana pada akhir Januari tahun 2023. Tinggi 189 cm, dengan postur atletis, Jayden Osterwolde sangat ideal mengemban peran sebagai tukang jagal. Semoga, Jayden Osterwolde, si tak banyak bicara namun banyak bekerja, itu bisa secepatnya mengantongi KTP Indonesia. Lahir dan besar di Belanda, Julian Urip memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Kehadirannya di timnas Indonesia akan membuat lini tengah lebih angker, mengingat pemain kepunyaan asal Kemar U21 ini mumpuni sebagai pengatur serangan dan sesekali menjelma menjadi penyerang sayap. Mengingat usianya yang masih 17 tahun, sang bocah bakal jadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. PSSI sendiri dikabarkan sudah memantau permainan Julian Urip dan segera memasukkan kelahiran tanggal 26 Oktober tahun 2006 ke dalam daftar naturalisasi berikutnya. Tak hanya di klub, di timnas Belanda U19 Julian Urip juga andalan. Dalam kemenangan 3-0 atas Azerbaijan U19, ia tak tergantikan sepanjang laga. Si lincah tersebut juga hadir saat timnas Belanda U17 ambil bagian di Piala Eropa U17 2023. Bisa dipastikan, warga Depok bakal bangga dan siap menyerbu stadion jika saja PSSI segera meresmikan Miliano Jonathans sebagai warga negara Indonesia, WNI. Miliano Jonathans memang tak bisa lepas dari Depok, kota belimbing. Dari sanalah leluhur dari pihak ayahnya berasal. Gelandang bermental baja ini tercatat sebagai pilar muda Vitesse, Belanda. Bakatnya yang luar biasa membuat Miliano Jonathans santer diwartakan masuk prioritas PSSI terkait lanjutan program pemain naturalisasi. Timnas Indonesia memang butuh tipe pemain laiknya Miliano Jonathans. Talenta yang masih berusia 20 tahun ini memenuhi semua syarat playmaker modern yang diinginkan Shin Tae-yong. Istimewa dan luar biasa,
PSSI akan sangat disayangkan jika tak buru-buru mengamankan tanda tangan Pascal Struijk. Tak hanya akan mengandalkan JIZ di lini tengah pertahanan, pelatih Shin Tae-yong punya stok yang tak kalah mumpuni dalam diri Pascal Struijk. Kelahiran Belgia, 25 tahun lalu itu punya nama cukup beken di Eropa karena bagian dari skuad Leeds United, Inggris. Sejak bergabung pada 2018, alumnus Akademi ADO Den Haag dan Ajax sudah mendapat kepercayaan dalam 120 laga dengan tabungan 38 gol. Tak hanya stamina dan fisik, Pascal Struijk juga pandai membaca sekaligus mematikan pergerakan lawan. Tembakan roketnya dari luar kotak penalti juga sangat berbahaya. Miss Hilgers ikut lobi Jayden Osterwolde sampai ke lapangan agar mau perkuat timnas Indonesia. Pertemuan dua bintang muda berdarah Indonesia, Miss Hilgers dan Jayden Osterwolde, dalam laga FC Twente kontra Fenerbahce di Liga Eropa menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Keduanya, yang sama-sama jebolan Akademi FC Twente dan pernah berseragam timnas Belanda U21, tampak begitu akrab di lapangan. Apakah itu bagian dari lobi Miss Hilgers agar Jayden Osterwolde bisa perkuat timnas Indonesia? Keakraban ini pun memunculkan harapan besar bagi para penggemar timnas Indonesia. Miss Hilgers, yang sudah lebih dulu resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dinilai memiliki pengaruh besar untuk mengajak Jayden Osterwolde bergabung dengan skuad Garuda. Keduanya, yang sama-sama lahir pada tahun 2001, memiliki ikatan persahabatan yang kuat sejak masa-masa junior. Jayden Osterwolde sendiri saat ini sedang bersinar bersama Fenerbahce. Kualitasnya sebagai bek kiri modern sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi pelapis yang ideal untuk Pratama Arhan atau bahkan memberikan opsi baru bagi pelatih Shin Tae-yong untuk mencoba formasi yang berbeda. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan pemain di posisi bek kiri? Mengingat timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berkualitas di posisi tersebut, seperti Pratama Arhan dan Kelvin Verdong. Akan tetapi, memiliki banyak pemain berkualitas di satu posisi justru menjadi sebuah kemewahan. Hal ini akan membuat persaingan semakin ketat dan memacu para pemain untuk terus meningkatkan performanya. Selain itu, fleksibilitas posisi juga menjadi nilai tambah. Jayden Osterwolde, misalnya, bisa dimainkan sebagai bek tengah kiri jika dibutuhkan. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath.